wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran: setelah membaca materi, kamu mampu menjelaskan pengertian, faktor pendorong, dan manfaat perdagangan internasional dengan tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, kamu mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif dengan benar. Setelah membaca materi, kamu mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan tepat. Yang terakhir, setelah membaca materi, kamu mampu menyebutkan macam-macam organisasi pasar bebas dengan benar. Ya, selanjutnya ada perdagangan internasional, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ada pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ada pasar bebas. Selanjutnya yaitu ada perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional diartikan perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk dan badan suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Selanjutnya itu ada faktor pendorong perdagangan internasional. Ada keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri, ada perbedaan sumber daya alam, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, perbedaan selera, kesamaan selera, dan keinginan memperluas jangkauan pasar. Ada kemajuan pada era globalisasi. Selanjutnya itu ada manfaat perdagangan internasional, yaitu memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Jadi kalau kita berdagang antar negara ada hambatannya, yaitu perbedaan nilai mata uang antar negara, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara, pembayaran antar negara sulit dilakukan karena dan beresiko besar, terjadinya peperangan dan menyebabkan ekonomi negara lesu, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota, proses pengiriman barang dan jasa membutuhkan waktu yang relatif lama karena jangkauannya luas kalau antar negara tuh, jadi lama, pengenaan biaya masuk yang tinggi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional, tarif dan bea masuk, ada kuota, ada larangan ekspor dan impor, ada subsidi dan premi, ada dumping dan ada devaluasi. Selanjutnya ada konsep
ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif adalah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM atau sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan mengirimnya dan produk dan karya kreatif. Ada 16 sektor ekonomi kreatif apa saja, yaitu ada arsitektur, desain interior, desain, komunikasi dan visual, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan pengembang permainan, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ada menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif, membentuk Indonesia kreatif. Selanjutnya yaitu keunggulan ekonomi komparatif dan keunggulan mutlak, yaitu keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara murah dan lebih efisien. Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dan yang kedua ada keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Jadi cuma ada di negara tersebut. Selanjutnya yaitu upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional, yaitu mengamati pasar dan mengenali pesaing. Ada menciptakan produk yang berbeda, menonjolkan keunggulan produk, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, dan juga ada menawarkan harga yang bersaing dan mempromosikan produk. Selanjutnya yaitu ada pusat keunggulan wilayah ekonomi di wilayah Sumatera, yaitu ada tambang timah di Bangka Belitung, terus juga ada perkebunan sawit di Sumatera. Pusat keunggulan ekonomi di Pulau Jawa yaitu ada Candi Borobudur sebagai tempat pariwisata, sedangkan ada kain batik juga sebagai fashionable. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara, yaitu ada tanah laut Bali. Siapa yang nggak tahu Bali? Bahkan pada ingin membeli Pulau Bali. Ada Pulau Komodo, yaitu ada hewan yang harus dilindungi karena sudah mau punah. Di ekonomi di wilayah Kalimantan yaitu ada tambang pasir dan juga ada pasar apung ataupun tambang batu bara. Selanjutnya yaitu ada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi, ada kebun kakao, Taman Laut Bunaken. Selanjutnya yaitu ada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku atau Papua, ada Raja Ampat, ada PT Freeport. Terus juga ada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, ada migrasi penduduk, ada transportasi, ada lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan juga pekerjaan. Selanjutnya yaitu pasar bebas. Apa sih sebenarnya pasar bebas? Pasar bebas bersama ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, ada Uni Eropa, ada World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya dampak pasar bebas, ada dampak positifnya juga ternyata, mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional, memperluas kesempatan kerjasama yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung dan usaha patungan dan kredit, meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas, kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu
Persaingan yang tidak seimbang antar negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. Masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja.